Ya, saya undang ibu-ibu sekalian untuk kita bersatu dalam doa ya. Mari. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, selamat siang selamat pagi menjelang siang. Kami bersyukur Bapak untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan, terima kasih untuk setiap anugerah yang boleh kami terima dan kami salurkan buat orang-orang sekeliling kami. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa, dan buat kami terus hati kami hanya terpaut kepada Engkau, dan hari demi hari di waktu-waktu yang gelap ini kami boleh berjalan bersama dengan Engkau setiap saat dan apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Buat hati kami menyadari bahwa kami adalah pribadi seorang anak yang Kau kasih. Kami tidak pernah ditinggalkan oleh Bapaknya dan kami boleh bersama-sama berjalan dengan Elohim dan Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus yang senantiasa menuntun setiap langkah kami. Terima kasih dan biarlah atmosfer surga saat ini boleh turun atas setiap kami, turun atas setiap hati kami, turun atas setiap pikiran dan tempat di mana kami berada, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Dan buatlah setiap bahasanya ini menjadi mudah, menjadi gampang, menjadi sederhana, sehingga kami dapat menerimanya dengan cepat. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan persekutuan ini. Dan kami siap diajar, beri kami hati seorang murid. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, ibu-ibu sekalian, hari ini saya akan memulai di kelas online saya dengan satu pembahasan yaitu tentang gereja. Tapi saya tidak akan membahas apa itu gereja, saya tidak membahas definisi gereja itu apa, tapi saya akan membahas tentang apa yang ada di dalam gereja. Nah, gereja yang saya maksudkan di sini, ibu-ibu sekalian, adalah satu kesatuan tentang jemaat. Ya, kita harus memahami bahwa arti gereja itu bukan hanya satu denominasi. Arti gereja itu bukan berarti satu kelompok saja, tapi kita harus memahami, saudara, bahwa gereja itu adalah jemaat. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Itu ada esensinya. Ya, walaupun di bumi ini eh, kita semua berakar, ada beberapa yang memang tergabung di dalam satu denominasi gereja, sama sekali itu tidak salah. Tapi pemahaman atau makna atau esensi mengenai gereja itu kita harus pegang, saudara. Karena ketika kita memahami gereja, kita memahami arti tubuh Kristus, kita sebetulnya sedang melihat Kristus secara utuh, ya. Bukan hanya terpotong-potong, bukan hanya terpisah-pisah bahwa ini dari mana, ini dari A, ini dari B, kita yang paling jago, penyembahan kita yang paling keren, pengajaran kita yang paling bagus, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sampai memahami arti gereja atau tubuh Kristus dengan lengkap, kita sebetulnya sedang melihat Tuhan Yesus secara lengkap, yang mana Yesus itu adalah kepala. Kita semua adalah anggota tubuhnya. Ada yang bagian tangan, ada yang bagian kaki, dan selebihnya. Dan hari-hari ini, saudara semua, gereja itu sedang dinanti-nanti oleh Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan itu menantikan gereja Tuhan di zaman akhir ini, saudara. Siapa di sini yang percaya bahwa sekarang adalah zaman akhir? Kalau ditanya beberapa waktu yang lalu, saya ada kelas pemberian onsite, BTW, puji Tuhan, kita sekarang udah memasuki masa-masa transisi, di mana itulah satu alasan saya juga off banyak online hari-hari ini karena banyak onsite dan saya sedang membagi waktu. Tapi tenang saja, saudara semuanya, bahwa ketika pandemi nantinya akan beralih ke endemi, pemuridan online ini tidak akan dihapus. Ya, ini tetap akan kita jaga, tapi lebih ke hybrid. Kita akan akan mix online dan onsite seperti itu, saudara. Nah, di waktu pemuridan onsite itu ada yang tanya, Pak, sebetulnya hari-hari ini seberapa dekat sih sebetulnya Tuhan Yesus itu datang kedua kali? Jawab saya tidak bisa memastikan kapan waktunya, presisi tahunnya kapan, saya tidak tahu. Tetapi mengenali musim yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu, pembahasan tentang akhir zaman, saudara. Saya melihat bahwa hari-hari ini sudah sangat makin dekat, ya.
Dan tenang saja saudara, ketika mendekati hari Tuhan itu banyak merestorasi gereja. Tolong catat di sini, merestorasi gereja. Tujuannya apa saudara? Untuk menuai jiwa-jiwa. Karena kerinduan terdalam isi hati Bapak Surgawi itu sebetulnya tidak ingin loh orang banyak masuk neraka. Setuju ya? Amin. Dia rindu sebanyak-banyaknya juga, saudara. Tapi kita bicara tentang kekelaman, kita bicara tentang kegelapan dunia ini yang begitu sangat amat gelap. Sehingga itu yang membuat hati manusia susah untuk menangkap terangnya Allah. Gitu loh. Nah, dalam satu doa, saya pernah sharing di kelas pemberitaan yang sama pada saat itu bulan apa ya? Ini bulan Mei. Sebelum Mei itu ada April ya. Maret, April, Mei, betul Mei. Ya April kalau nggak salah April atau Mei. Ketika kita mau webinar itu, kita lagi doa, kita lagi worship, saudara. Ada satu penglihatan di situ Tuhan menyatakan, Tuhan perlihatkan ada tanaman gandum yang sudah menguning, bahkan sudah dibabat, sudah dipanen, tapi hasil panennya itu dibiarkan tergeletak begitu saja. Ada sebagian yang sudah diikat, tapi saudara bisa tahu hasil panen, entah itu padi, entah itu gandum, setelah dipanen apa yang harus dilakukan sebetulnya? Dia diangkut, dia dipisahkan, gitu ya, kurang lebih, dan dia diolah begitu, saudara. Nah itu nggak ada yang ngolah, saudara. Itu nggak ada yang ngurus. Akhirnya Tuhan bicara melalui satu penglihatan itu, dan mungkin ini sering ibu-ibu atau saudara semua dengar ya, bahwa masa penuaian telah tiba, tapi pengerja itu sangat sedikit. Nah, kita sedang berlari dengan waktu, kita sedang berjuang semuanya, saudara, sehingga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang ready to use, menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Bukan terus jalan di tempat, ngurusin masalah-masalah yang ngurusin pergumulannya. Bukan berarti di sini, saudara, saya bilang bahwa tinggalkan pergumulan itu. Bukan, tapi cepat selesaikan. Dan ini pun tidak bisa dengan secara instan, of course, ya, tidak bisa dengan cara instan dipaksakan gitu saja. Dengan maksud saya begini, saudara, cepat lambatnya satu proses pergumulan hidup kita itu ditentukan oleh apa, saudara? Matinya daging kita. Setuju ya? Konflik, perseteruan, perselisihan, masalah apapun itu, saudara. Sebetulnya selesainya di mana? Ketika ego kita sudah mati, ketika ego kita sudah kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan lebih hidup di dalam diri kita, saudara. Masalah nggak akan berlama-lama terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang membuat kita berkelak-kelok, yang membuat kita terus berputar-putar, yang membuat kita jalan di tempat itu karena apa? Ada hati yang terikat, ada hati yang terpikat oleh satu masalah yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Makanya apa yang harus kita lepaskan di hari-hari ini, saudara? Kita lepaskan. Apa yang harus kita bayarkan, saudara? Kita bayarkan. Apa yang harus kita tinggalkan, saudara? Kita harus tinggalkan. Apakah itu mudah? Mungkin saja tidak. Itu berat buat hidup kita, saudara. Karena kita bicara tentang sesuatu yang kita pegang. Kita bicara tentang sesuatu yang kita sayang, saudara. Tapi kita harus relakan. Dan pemulihan itu sedang Tuhan lakukan di hari-hari ini, saudara. Nah, tapi kita harus paham bahwa proses menuju kepada restorasi, proses menuju kepada pemulihan itu, ada harga yang harus kita bayarkan juga. Betul ya? Harus ada yang kita lepaskan juga, saudara. Nah, jadi kalau kita mau lari cepat, kemarin saya diingatkan oleh satu materi yang bulan Januari saya sampaikan buat saudara semuanya, ya, judulnya tentang musim berbuah 2022. Ya, karena pada saat itu juga saudara, saya nggak tahu bulan-bulan berikutnya isinya seperti apa gitu ya. Dan hari-hari ini Tuhan tuh benar-benar buat rema gini. Kita semua paham ya tentang ayat ini. Yesus semakin besar, kita semakin habis. Ada yang nggak tahu? Sama pasti tahu. Dan tahu nggak saudara? Ketika kita bicara Yesus lebih besar, kitanya habis, itu sebenarnya buat daging tuh terseok-seok. Ya,
benar-benar memahami kebenaran ini, menghidupi kebenaran ini, sampai limit dalam hidup saya ngerasa beberapa waktu lalu saya kalau boleh jujur sama saudara semua gini, eee, pressure semakin tinggi, kayak saya lari ke sana, ke sini, atas bawah mungkin ke samping kanan kiri segala macam saudara, kayak nggak ada tempat gitu. Sekali waktu saya ngomong sama istri saya gini, "Tahu nggak sih, saya tuh ngerasa di titik kayak di semua aspek hidup saya mengerjakan target. Nggak ada part dalam hidup saya, kayaknya untuk, enak-enakan atau apa gitu, Saudara." Saya baru cerita weekend ini. Eee, Harusnya ada satu pelayanan yang, biasanya kami jalani, kami harus jalan pagi Minggu, Sabtu pagi gitu kira-kira. Saya bilang sama teman-teman, saya bilang sama tim, saya sorry untuk saya akan nyusul nanti malam. Singkat cerita Saudara, kenapa saya putuskan begitu, karena saya perlu atur waktu untuk ngurus bagian internal saya, untuk me time, untuk family time, dan lain sebagainya, Saudara. Nah, baru saya rehat, saya istirahat sama istri saya lagi enak-enakan gitu ya. Tiba-tiba ada orderan tanda petik gitu ya. Saya dimintain tolong sama keluarga saya untuk, "Gus, ada waktu sampai kapan? Jam berapa?" Saya langsung lihat-lihatan sama istri saya, "Hah? Oh my God. Ini hari ini saya atur biar supaya saya bisa me time sama istri saya, baru malam saya pergi," gitu kan, Saudara. Siang udah dapat orderan tanda petik. Ya udah, akhirnya apa yang terjadi, Saudara? Hari itu waktu yang udah saya arrange, waktu yang udah saya set, kacau lagi. Saya harus extra mile lagi untuk mengasihi keluarga saya, harus mendampingi keluarga saya. Akhirnya sampai sore udah saya pergi lagi. Nah, di situ saya merenung, Saudara. Semakin kita dibawa naik kepada Tuhan, semakin kita dibawa untuk menjadi serupa seperti Kristus, Saudara. Kayaknya untuk mikir aku, untuk mikir hak saya, itu hampir tidak ada, gitu. Mungkin ada pertanyaan gini, nah, bagaimana cara kita menyeimbangkan itu dengan di dalam? Gini Saudara, ada masa-masa, ada musim-musim hidup kita di mana kita memang nabur, kita berbuah, kita berakar, dan lain sebagainya. Tapi kalau musimnya itu berakar, Saudara, banyak hidup kita yang akan dirasakan itu adalah, yang banyak merasakan hidup kita itu adalah orang-orang sekeliling kita, Saudara. Apa yang selama ini Bapak, Ibu, Saudara tahan, pada akhirnya pasti nggak akan sia-sia. Setuju ya? Satu saat hidup Anda akan dirasakan oleh orang-orang sekeliling Anda. Dan itulah musim berbuah, Saudara. Jadi musim berbuah itu memang bagian kita tidak bicara sesuatu hal yang selalu enak buat daging ternyata. Iya, pengenapan janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan masalahnya adalah manusia kita sering terjebak di dalam kenyamanan kita. Salah satu contoh yang paling mudah adalah hari-hari ini, Saudara. Saya betul-betul merasakan itu. Ketika pandemi udah mulai agak-agak menurun drastis, kayak saya sendiri udah jarang pakai masker terus terang. Ya kecuali kalau di tempat umum segala macam lah ya, saya menghargai orang-orang sekeliling gitu. Tapi kalau sama orang-orang kenal udah saya lepas segala macam. Jujur saya terjebak gini, lebih enak ya pelayanan online, lebih save waktu. Even though Eee, waktu juga dikejar-kejar juga gitu ya, dalam satu hari pagi kita online, mungkin nanti beberapa jam kemudian kita meeting segala macam. Tapi kalau dibandingkan dengan kita harus keluar-keluar, tetap lebih efisien kalau itu di rumah. Dan saya terjebak di situ, Saudara. Kayak memilih, ngapain sih nggak online aja gitu kan ya. Dulu masa-masa kita masuk pandemi, Saudara, kita teriak. Ya, ibadah mulai kita lihat layar kayak begini gitu ya. Ada yang protes di sini?
Ada yang mulai menyesuaikan, dengan waktu, wah nggak enak ya kita ibadah online, nggak bisa ketemu lagi gitu ya. Tapi nyatanya Anda bisa, kita semua bisa untuk menyesuaikan. Dan ketika kita dibalik lagi Saudara, kaget lagi gitu. Ya mending online gitu ya. Itulah manusia, mudah terjebak dalam kenyamanan. Anyway, balik lagi Saudara. Nah, hari-hari ini Tuhan banyak bicara tentang gereja Tuhan karena betul-betul Tuhan tuh menantikan bangkitnya gereja Tuhan di zaman akhir ini, Saudara. Saya bilang di zaman akhir karena akhir zaman dan zaman akhir agak-agak sedikit berbeda. Ya, akhir zaman bicara tentang satu kondisi di mana keadaan zaman itu udah mau selesai. Tapi namanya zaman akhir itu adalah part bicara khusus di bagian satu musim area bahwa ini udah yang the last, ini yang sudah terakhir gitu. Nah, Tuhan ingin supaya gereja Tuhan ini bangkit dan betul-betul bermultiplikasi. Mungkin 1 tahun, 2 tahun yang lalu, kalau saudara masih ingat, saya pernah membahas tentang faceless generation, di mana Tuhan akan bangkitkan generasi tanpa wajah. Apa maksudnya generasi tanpa wajah? Generasi tanpa wajah itu adalah gereja Tuhan akan bergerak tanpa dipengaruhi oleh denominasi, dipengaruhi oleh kamu siapa, dari mana, dan lain sebagainya. Tapi gereja Tuhan akan bergerak secara masif, bahkan nggak terlihat ini siapa sih sebetulnya. Mungkin saudara, kalau di zamannya Bapak Ibu ya, di era-era karismatik di awal-awal gitu ya, Anda mudah sekali untuk lihat satu movement, satu pergerakan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai secara personal, secara individu. Ya, saya nggak perlu sebut satu-satu namanya yang Tuhan pakai. Tapi di era Bapak Ibu Saudara, di era kira-kira di bawah 2000 atau bahkan di bawah tahun 2015, itu tokoh-tokoh yang Tuhan pakai itu masih segelintir orang dan Anda hafal dengan nama-nama hamba Tuhan yang terkenal, si A, si B dipakai dengan luar biasa. Dia itu ketaatannya luar biasa, dia itu alam supranaturalnya luar biasa. Dia itu kalau menjamah tumpang tangan, dia itu kalau menyembah luar biasa dan akhirnya gereja Tuhan Saudara banyak mencari hamba-hamba Tuhan yang tenar, yang terkenal itu. Tapi sadar nggak saudara, di 2015 naik, mulai ketenaran hamba-hamba Tuhan itu meredup. Betul nggak? Nggak nih saudara semua? Karena apa? Tuhan nggak bangkitin lagi personal untuk terkenal lagi. Nggak zaman lagi di zaman akhir ini saudara. Pegang, pegang. Tapi kolaborasi gereja, itu yang Tuhan mau saudara. Oke? Jadi jangan nanti-nantikan lagi, wah ini kemarin hamba Tuhan, salah satu hamba Tuhan yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Pendeta Pariaji. Meskipun ada kontroversi segala macam, saya nggak terlalu berpikir itu, saudara. Tapi intinya gini, oleh orang-orang yang terkenal, mulai pahlawan-pahlawan iman gereja di Indonesia sendiri itu udah mulai pada dipanggilin. Mungkin kita nyari, wah siapa lagi ini ya, siapa lagi? Justru saudara, baru tadi pagi saya merenung gini, satu pergerakan besar kalau ini dampaknya dibawa oleh segelintir orang, saudara, ini akan sangat riskan kalau sampai satu saat hamba Tuhan yang terkenal ini diambil Tuhan. Justru kedewasaan, justru eh, apa namanya, pemurnian datangnya di situ pada saat satu pergerakan besar di gereja besar dalam satu ministry besar, terus leadernya nggak ada. Ini sebenarnya ujian loh buat gereja Tuhan itu sendiri. Apakah satu kelompok, satu persekutuan ini benar-benar dibangun atas dasar batu karang, yaitu Tuhan Yesus sendiri, atau dibangun oleh satu orang? Akan kelihatan. Tapi Pak, kelihatan dampaknya besar. Yes. Itu nggak dimungkiri, saudara. Makanya ada satu pergerakan yang berubah di zaman akhir ini, saudara. Kalau Bapak Ibu saudara perhatikan, Tuhan nggak lagi pakai individu yang akan tenar, yang mungkin Anda nanti-nantikan, yang Anda lihat beberapa tahun silam di masa-masa karismatik sedang berjaya-jayanya. Saya kira nggak gitu.
Bukan saya kira lagi, saya menangkapnya nggak gitu lagi, saudara. Tapi ada satu kolaborasi tubuh Kristus antar denominasi. Dia bergerak buat Tuhan. Dan hari-hari ini puji nama Tuhan. Termasuk tim kita, kelompok kita, komunitas kita sudah bergerak ke situ. Kita berkolaborasi dengan gereja A, kita berkolaborasi dengan ministry B, kita gandeng tangan dengan si A, si B, saudara. Di situ melepaskan mungkin kalau ada perbedaan doktrin, oh pasti ada. Tapi nggak lagi saling nuding segala macam. Saya amazed, saya bersyukur saudara dalam satu percakapan ada dengan saya ngobrol dengan 2 orang dari ministry lain, dari gereja lain. Dalam satu tempat, satu hari kami ngobrol dan ternyata orang ini tahu pernah mendengar Pak Andreas gitu. Dia juga sadar, dia bilang ke saya, iya ya, Gus banyak kontroversi di dalam ini. Aduh, sorry. Benar. Ya. Maaf, Bapak Ibu Saudara. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jadi ada satu percakapan yang bilang, ya ada kontroversi dalam ministry segala macam, tapi dalam percakapan itu nggak ada yang namanya intimidasi, nggak ada yang namanya ngebahas sesuatu hal perbedaan yang ini begini, perdebatan dan lain sebagainya, saudara. Nggak ada. Sih, ketika kita bergerak dengan hati yang mau membesarkan surga, yang mau bergerak bersama Tuhan, saudara. Hey, yang namanya sesat-sesat segala macam, nuduh-nuduh, menghakimi satu dengan yang lain, itu mulai pelan-pelan hilang loh. Amin. Kalau kita nggak fokus terhadap nanti apa kata orang tentang kita segala macam, ketika kita melepaskan egoisme kita, saudara, Tadi punya kita sinian akan aja habis. kita akan benar-benar merasakan bahwa dampak tubuh Kristus itu sangat indah. Bisa berkolaborasi satu dengan yang lain, saudara. Nah, saya akan bicara tentang seputar ini. Jadi, tolong tangkap saudara semua bahwa hari-hari ini Tuhan akan bangkitkan satu gereja tanpa wajah, yaitu tanpa memandang lagi nama, nggak peduli. Saya waktu itu diskus sama ada di sini Kak Nova ya. Kita membahas tentang satu hal, bilang, it's okay kalau RTM atau Josken mau nggak ada, dicantumin segala macam, itu nggak akan membubarkan komunitas kita. Jangan terlalu bermasalah sama nama. Nama hanya sebagai alat saja. Tapi kalau nama itu maksudnya mau dicoret, mau dihapus, nggak ada. No problem, kita nggak bubar. Setuju saudara? Nangkap esensinya ya. Kadang orang memaksakan nama atau satu komunitasnya supaya ini terkenal. Ini kok begini. No problem. Kalau nama kita nggak dilibatin, nggak dicantumin, entah itu di flyer, di undangan, segala macam. Buat saya no problem, saudara. Kita harus bergerak untuk apa? Gereja Tuhan secara esensial. Amin. Kalau kita memaksakan itu, saudara, berarti apa? Kita sedang membangun kerajaan. Apa bedanya dengan denominasi lain yang membangun gereja-gereja di kota ini, bangun itu, segala macam. Nanti ada aturan ini, aturan itu, segala macam. Tanpa disadari, gereja Tuhan sedang membatas-batasi sebetulnya. Mungkin ngomongnya, nggak ada tembok lagi, segala macam. Tapi pada prakteknya, sistem yang dibangun, tetap aja itu tembok. Gitu ya. Oke. Nah, saya akan bahas lewat materi ini. Kita bicara tentang pertumbuhan, saudara. Kita baca dulu ayat ini ya. Sebentar. Oke, ada satu dua orang yang mungkin bisa membacakannya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42.
Oke, saya bacakan ya, biar cepat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, perhatikan saudara di sini. Ini adalah masa di mana gereja Tuhan itu meledak luar biasa. Saat kapan? Saat para rasul dipakai oleh Roh Kudus untuk menuai jiwa-jiwa, dan disitulah kuasa Roh Kudus terjadi. Ya, di mana para rasul itu dipakai untuk menjala jiwa-jiwa, dan ini bukan ledakan yang kecil, bukan ledakan yang jumlahnya segelintir, saudara. Dikatakan 3.000 jiwa. Kemudian dikatakan 42, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Tolong ini catat, saudara. Ya, yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Terjadi fellowship, ya, terjadi sharing, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi gereja mula-mula ini, ketika ada satu ledakan, saudara, tidak berhenti untuk menjadi orang yang bertobat. Tetapi mereka bertekun di dalam pengajaran. Kalau hari-hari ini kita bisa bilang ada pemuridan seperti ini, saudara. Kemudian dan dalam persekutuan. Yang ini harus dibangun, saudara. Kalau memang Tuhan izinkan, saudara semua sudah bisa ketemu satu dengan yang lain. Dan saya di sini juga rindu mau bertemu sama, mungkin paling enggak ya, sama teman-teman yang online ini daerah Cibubur dulu. Nanti tolong ingatkan saya. Nanti yang dari Cibubur kita mungkin bisa ketemu, ya. Supaya apa? Kita betul-betul bisa bersekutu, kita betul-betul bisa saling berbagi satu dengan yang lain, saudara. Dan berkumpulnya dalam persekutuannya bukan hanya ngomong hal-hal yang nggak penting, tetapi berkumpul untuk memecahkan roti. Memecahkan roti artinya ada berbagi di situ dan apa, saudara? Berdoa. Jadi kalau kita bicara tentang komunitas, kita bicara pemuridan, kita bicara persekutuan, saudara. Nggak cuma pengajaran tok, tapi ada persekutuan. Nggak hanya bicara soal masalah pengajaran dan persekutuan saja, saudara. Tapi ada saling berbagi. Tadi dikatakan memecahkan roti. Apa yang dibagi? Hidupnya dibagi. Kalau kita bicara kehidupan, saudara, ada makanan, ada apapun yang kita bisa bagikan kepada sesama. Dan bukan hanya itu saja, kita juga doa bareng. Oke. Nah, melihat dari gambar gereja mula-mula ini, saudara, saya kaitkan dengan ayat ini. Beberapa waktu lalu saya membagikan satu renungan, ya. Mungkin kalau saudara semua baca, saya bisa ulang sekali lagi di sini. Sebentar, saya cari sebentar. Oke, saya bacakan ya. Kira-kira beberapa waktu yang lalu saya kasih satu tema kolaborasi ya. Mana ya? Oke. Kolaborasi bukan kompetisi ya. Di situ saya tuliskan gini, saudara. Sejatinya pelayanan adalah aktivitas yang kita berikan untuk menyenangkan hati Tuhan tanpa ada pamrih.
Namun terkadang istilah pelayanan bisa dipahami semakin luas karena aktivitas yang dikerjakan oleh satu institusi atau gereja atau ministry. Oke, saya stop share dulu. Nah, dari pengalaman dan berkecimpung dalam dunia pelayanan selama 1 dekade terakhir, kira-kira 12 tahun, saya full timer, saya banyak melihat dan mendengar dinamika di dalam sebuah kepelayanan, baik yang ada dalam komunitas sendiri atau dari kisah rekan-rekan sekerja lain. Masalah klasik dalam sebuah pelayanan tidak jauh-jauh dari adanya satu gesekan, kemudian adanya iri hati, ada kekecewaan di sana, ada luka di sana, ada persaingan di sana, ada perebutan posisi, ada dominasi oleh orang-orang tertentu, dan adanya kubu-kubu. Jadi kalau saudara semua perhatikan di sini, kayaknya di mana-mana ada cerita itu, saudara. Pasti. Bahkan mungkin di revival sendiri kalau Anda lihat segala macam, kita juga nggak boleh bilang bahwa kita yang paling sempurna, kita paling baik, saudara. Pasti ada namanya dinamika seperti itu. Nah, di 1 Petrus 4 ayat 17 itu dikatakan, kenapa itu ada segala macam? Karena firman Tuhannya mengatakan begini, saudara. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus perhatikan di sini. Pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Artinya apa, saudara? Mungkin kalau ada yang bertanya gitu ya, kenapa itu harus ada, kenapa itu muncul di komsel, di pemuridan, dan selanjutnya. Karena memang ini nggak bisa dihindari, ya. Itu ada dimanapun juga kalau misalkan kita pergi ke satu kelompok A, satu kelompok B, saudara. Itu pasti akan muncul. Sebentar. Oke, saya lanjutkan, saudara. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa itu ada? Dan terkadang itu bisa menjadi luka oleh beberapa orang gitu ya. Menjadi kecewa, orang kecewa. Ya, saya datang ke komsel, saya datang ke pemburi, dan saya datang ke gereja supaya saya dipahami, supaya saya bisa dipertumbuhkan sama-sama di situ, bisa saling mengerti dan lain sebagainya. Tapi yang kadang dijumpai oleh kita itu adalah konflik, kekecewaan, iri hati, dan lain sebagainya. So, saya mau bilang satu hal, saudara, ada satu analogi gini. Kalau Anda pergi makan ke tempat yang mungkin favorit buat saudara semuanya, mau dimanapun, mau tempatnya itu bersih, tempatnya itu enak, tapi kalau saudara masuk ke dapurnya, saudara lihat bagaimana mungkin pegawai atau karyawan di situ nyuci piring. Belum tentu Anda mau makan makanan yang Anda menjadi favorit itu. Setuju dengan saya? Jadi kalau Anda pergi ke tempat makan, saudara, ya nggak semua sih, saya bilang nggak semua. Kenapa di situ di apa namanya di mall ya, kalau Anda lihat itu dapurnya kelihatan secara transparan ya, ada kacanya. Mereka mereka memang menjual itu, saudara. Tapi kita harus merogoh kocek agak banyak untuk hal seperti itu, betul nggak? Tapi kalau Anda makan di warung yang mungkin bayarnya nggak terlalu mahal, saudara, coba Anda pergi. Gimana cara mereka cuci piring, bagaimana mereka cara masak, higienis atau enggak, saudara? Ya, bisa membayangkan, saudara. Mungkin Anda nggak jadi makan, karena apa? Lihat betapa kotornya, berapa jijiknya, berapa, ih, sembrono banget. Tadi habis megang apa, megang duit, dia masak lagi. Ada yang pernah lihat begitu? Habis ada orang bayar gitu ya, tangannya megang duit, terus megang makanan, dimasuk-masukin. Begitulah dapur, saudara. Artinya apa? Sesuatu yang nampak, terlihat, saudara, itu indah, itu excellent. Belum tentu dapurnya itu bersih, tanda petik. Karena untuk menyajikan sesuatu yang bernilai tinggi, terkadang harus ada proses pembersihan segala macam, ada proses yang mungkin nggak sesuai yang kita rindukan, saudara. Sama.
Kalau Anda masuk dalam satu komunitas, satu gereja, saudara, dalam satu komsel, kayaknya wah di sana orangnya pada tumbuh-tumbuh ya. Wah di sana pengajarannya luar biasa ya. Wah di sana gerejanya keren ya, luar biasa ya. Begitu Anda masuk menjadi core timnya, tim intinya, saudara. Belum tentu Anda akan stay lama-lama di sana. Karena apa? Rata-rata dinamikanya sama, saya mau bilang gitu. Ada aja yang model-modelnya orangnya dominan. Ada aja orang-orang yang mungkin iri hatian. Ada aja orang-orang yang mungkin mohon maaf ya, baperan atau apa. Jadi nggak ada satu tempat pun saudara di gereja itu yang akan fine-fine aja. Kenapa? Berdasar 1 Petrus 4 ayat 17 kan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman itu dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi kalau kita tahu hal ini saudara, kita harus ganti point of view. Kita harus ganti cara kita memandang. Kita harus ganti cara melihat bahwa kepelayanan komunitas, tim, itu adalah tempat bertumbuh. Ya, jangan stempel satu komunitas, satu ministry, satu gereja, satu kelompok itu sebagai satu tempat super, satu tempat yang perfect, satu tempat yang sempurna, saudara. Semua anggota tubuh Kristus mengalami dinamika yang sama. Saya mau bilang gitu. Ya, Tuhan izinkan saya sendiri masuk ke beberapa dapurnya gereja-gereja, bahkan saya nggak boleh sebut nama, bukan hanya satu tapi dua saudara yang Tuhan perlihatkan. Ternyata yang saat ini kelihatan, wah kelihatan dampaknya besar, ternyata ekornya, belakangnya, dapur-dapurnya ya sama-sama aja ternyata prosesnya yang mungkin Tuhan perhadapkan dengan pelayanan yang saya ada juga mirip-mirip prosesnya. Ada aja begitunya. Jadi belum tentu loh. Anda membandingkan di sini, gereja di sana kayaknya luar biasa banget ya dipakai. Mungkin yang Anda lihat di sosial media, saudara. Dan again, kalau kita bicara sosial media, tahu nggak? Itu hanya muncul pop up di handphone kita, di gadget kita. Mungkin 10%-nya saja. Mungkin 20%-nya saja. Artinya, ada sekian persen yang nggak kelihatan oleh kita bagaimana satu komunitas, satu gereja yang kita compare dengan kita. Itu adanya sempurna seperti itu, saudara. Artinya di sini juga saya memberikan satu pemahaman buat Bapak Ibu Saudara bahwa berarti semua gereja sama aja segala macam. Saya bukan mengajak saudara untuk menjudge seperti itu, bukan. Tapi lebih kepada bahwa dinamika di dalam gereja sendiri itu di mana-mana mirip. Anda nggak tahan dari satu kelompok, Anda pergi ke kelompok yang lain, Anda akan menemukan proses yang sama. Anda nggak tahan mungkin di satu tempat itu Anda menanti-nanti, Anda menunggu supaya dapat bagian untuk kesaksian, bagian untuk pimpin pujian dan lain sebagainya. Tapi akhirnya hal itu Anda nggak terima, kemudian Anda kecewa, Anda keluar ke kelompok lain yang notabene mungkin Anda lihat itu sesuatu yang baik. Dan jangan Anda kira, saudara, di tempat itu Anda akan menemukan apa yang Anda kejar. Atau bahkan Anda melihat bahwa pemimpin di tempat saya itu begini, nggak jadi contoh segala macam. Anda nggak tahan di sana, Anda pindah ke kelompok lain, ke satu tim yang lain, saudara. Jangan kira di kelompok lain, di tempat lain, Anda nggak melihat itu. Nah, ke poinnya, saudara. Bisa nggak kita melihat bahwa gereja Tuhan sedang dalam pertumbuhan? Kita harus melihatnya itu. Nah, dalam pertumbuhan, saudara, nggak bisa kita cuma hanya saling nuduh, saling mengkritisi boleh, baik, itu sangat-sangat baik, saudara. Tapi saya mau sampaikan di sini bahwa coba satu step. Kalau Anda memberikan satu kritikan, Anda memberikan satu pandangan, memberikan satu input, itu jauh lebih wise. Ya, kalau kita hanya cuma bisanya menyoroti kelemahan, kekurangannya saja, tidak memberikan satu satu masukan, kita akhirnya jadi komentator. Ya, tapi bukan berarti di sini memadamkan saudara semua untuk boleh mengkritisi, ya.
Tapi esensinya adalah melatih setiap kita supaya kita boleh berjalannya secara lengkap, secara komplit. Oke, saya lanjutkan saudara. Yang kita harus pahami, dan mungkin ini sangat-sangat sering Anda lihat, saudara, yaitu Roma 8 ayat 28 sampai 30. Ya, ini mungkin sudah di luar kepala Anda. Saya bacakan buat saudara semuanya, Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Artinya apa, saudara? Kita mudah memakai ayat 28 ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Betul, Tuhan akan ubahkan saudara segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Betul. Tapi di balik itu semua saudara, kita juga harus melihat apa yang sedang Allah kerjakan. Kenapa sih Tuhan berbaik hati seperti itu? Kenapa sih Tuhan mengubahkan sesuatu yang mungkin nggak benar, nggak baik menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi kita? Karena Tuhan punya satu rancangan, saudara. Tuhan punya alasan, saudara. Dan why dan kenapanya itu kita temukan di ayat 29. Yang itu menjadi the highest calling setiap jemaat, setiap gereja Tuhan. Panggilan tertinggi kita adalah ayat 29, saudara. Itu apa? Menjadi serupa, menjadi segambar dengan Kristus. Dalam satu sermon, dalam satu ibadah, saudara, saya dapat berkat baru kemarin ini, kita bicara tentang duta kerajaan surga. Di airtime sendiri kita juga sudah membahas itu, saudara. Dan sering sekali di dalam denominasi, di dalam satu kelompok, dalam satu komunitas itu, mungkin banyak sekali yang saling menyerang bahwa ini nggak benar, itu nggak benar, ini nggak boleh, itu dosa, ini nggak, segala macam. Banyak sekali doktrin-doktrin dan memang doktrin itu banyak bermanfaat juga, saudara. Tapi gini, sering sekali kita terjebak di dalamnya untuk memakai satu kebenaran, satu doktrin itu untuk menjadi penghakiman atau untuk alat menjadi menghakimi satu dengan yang lain. Ya. Dan hari-hari ini banyak pertanyaan muncul ketika kita terjadi crossing pelayanan ministry gitu. Ada beberapa orang yang nanya ke saya gitu. Bagus nggak makan babi ya? Saya bilang nggak makan. Kalau ditanya kenapa, saya bilang gini, tubuh saya menolak. Kalau soal masalah membandingkan sama doktrin gitu. Kalau yang dipakai ayat ini, yang dipakai ayat itu kan dulu pernah bilang begini. Nah, saya nggak mau berdebat soal masalah itunya. Tapi saya sedang memberikan satu statement buat orang yang ketemu dengan saya. Saya nggak mau berdebat kusir soal masalah doktrin. Kalau kita berbeda komunitas, berbeda rumah, saudara, kadang pasti akan ada perbedaannya. Dan kalau kita memaksakan itu, yang terjadi apa? Nggak bakal kita bisa jalan bareng. Karena kita selalu melihat apa? Perbedaannya. Seseorang bisa jalan bareng tuh karena apa sih? Coba. Kita melihat kesamaannya. Betul? Coba yang mungkin sudah menikah hari ini. Bapak Ibu, halo. Anda memutuskan untuk menikah. Lebih fokus untuk melihat perbedaannya atau melihat kesamaannya? Saya mau tanya. Halo? Mayoritas lebih melihat apa? Kesamaannya dibanding perbedaannya. Dan akhirnya ketika Anda masuk dalam pernikahan, saudara, wow, perbedaan ternyata banyak juga gitu. Ya kan? Nah, ini menjadi satu poin buat saudara semua, tolong catat gitu loh. Kalau Anda berkolaborasi,
Anda mau gandeng tangan, Anda mau berjalan bareng. Please, jangan lihat perbedaannya. Lihat kesamaannya dulu. Kalau Anda lihat perbedaannya, saudara, sorry, mohon maaf. Sangat-sangat minta maaf. Anda akan banyak jalan sendiri. Anda akan jalan dengan orang-orang tertentu. Anda akan jalan dengan orang yang itu-itu aja. Dan akhirnya orang nggak akan mendekat kepada kita, saudara. Amin. Tetapi ketika Anda memandang kesamaannya, Anda akan menggeser perbedaannya dulu, tapi Anda melihat kesamaan. Kesamaannya apa? Tuhannya sama, Allahnya sama. Visi misinya sama, yaitu untuk apa? Untuk surga, untuk jiwa-jiwa. Tapi kalau memang visi misinya berbeda, ya udah. Kalau kedepannya kita nggak bisa jalan bareng, jangan dianggap musuh. Mungkin dia di area itu, saudara. Kita jalan lagi. Karena apa? Pada dasarnya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menetapkan gereja untuk berjalan sendiri. Pegang ini. Pada dasarnya Allah tidak menentukan satu anggota tubuh bisa berdiri sendiri. Apakah ada di sini matanya bisa dicopot, Anda taruh, Anda tidur? Apa ada di sini tangan bisa Anda copot, ada tangan nggak membutuhkan anggota tubuh yang lain? Sih? Nangkap, saudara? Apakah ada di sini yang nggak butuh kaki? Nah, ini menjadi perenungan kita semua, saudara. Ya, makanya kita harus memahami hari ini, saudara, bahwa keputusan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini masih bergumul soal masa mendengar suara Tuhan gitu ya. Tapi saya mau bilang gini, jangan perdebatkan boleh nggak boleh, dosa nggak dosa, sesat atau enggak segala macam. Anda dibawa kepada kesukaan Kristus atau enggak? Itu dulu deh. Itu cara terbaik, itu cara yang paling minim untuk kita mengambil satu keputusan, saudara. Baru kemarin ada yang nanya ke saya juga gini. Kak mau nanya dong, untuk membedakan impresi atau intuisi itu dari Tuhan atau enggak apa sih? Saya bilang gini, hati. Hati yang bisa menguji. Bahwa keputusan kita itu untuk kepentingan kita segelintir, untuk kepentingan nafsu kita, untuk keinginan mata kita, untuk keinginan daging kita, untuk keangkuhan hidup kita, atau mengarahkan kita kepada keserupaan Kristus. Ada di sini yang pernah merasakan begitu, saudara? Maksudnya Anda sedang menanti satu jawaban dari Tuhan, Anda nunggu jawaban dari Tuhan. Anda butuh konfirmasi dari Tuhan. Lalu ketika Anda bawa dalam doa, Anda nggak dapat suaranya. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Saya sering. Yang kita lakukan bukan hanya diam, saudara. Tapi kita menimbang-nimbang. Kalau segala keputusan yang harus diputusin, buat saya, kalau hari ini saya nggak dengar sekalipun, ketika saya ngambil keputusan, itu untuk membawa saya serupa nggak sama Kristus. Itu. Serupa kayak Kristus itu kayak apa sih? Ya pasti bukan untuk kepentingan kita, saudara. Yang pasti bukan untuk ego kita. Yang pasti bukan untuk hal-hal yang najis, bukan untuk hal yang dosa. Yang pasti keputusan itu akan berdampak. Gitu. Ya. Jadi ini tolong dipahami dulu bahwa panggilan tertinggi kita, saudara, adalah apa? Jadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kenapa dikatakan panggilan tertinggi? Karena nggak ada satu makhluk yang Allah ciptakan, baik itu di alam roh, baik itu di alam materi ini, saudara, setinggi saudara dan saya. Setuju? Selevel malaikat sekalipun dia diciptakan oleh Allah. Tujuannya bukan untuk serupa dan segambar dengan kita. Tapi dia menjadi makhluk roh yang melayani. Ya. Sedangkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diciptakan oleh Allah untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Oke, next.
Jadi faktor di dalam satu pertumbuhan itu saudara, tadi menurut gereja mula-mula ya, ada yang namanya pengajaran. Of course, ini harus menjadi utama. Yang kedua saudara, komunitas. Kita nggak bisa berdiri sendiri, kita nggak bisa bergerak sendiri, kita nggak bisa berjalan dengan segelintir orang, saudara. Ya, kita perlu komunitas. Tapi komunitas itu pasti mendewasakan. Komunitas itu pasti nggak akan semua sama, saudara. Orang akan banyak sayang sama kita, orang akan banyak setuju sama kita. Nggak melulu seperti itu. Yang ketiga adalah bicara tentang pelayanan. Komunitas itu ada nggak pelayanan keluarnya? Atau bahkan at least, paling tidak saudara, ada nggak pelayanan untuk internalnya? Ada nggak dalam komunitas itu yang mengajar untuk pelayanan ke dalam seperti itu? Yang keempat saudara, ketika kita bicara tentang gereja, ada nggak disiplin rohaninya? Kalau di sini mayoritas, saya percaya buat saudara semua. Pada rajin bangun pagi untuk remoka segala macam, itu salah satu disiplin rohani. Berdoa, ya doa bareng segala macam. Yang kelima adalah respon. Ya, secara cepat saya bilang ini. Pengajaran secara umum, Saudara. Ada pengajaran yang tidak sehat dan pengajaran yang sehat. Kita harus tahu dulu, ya. Pengajaran yang tidak sehat itu eh, salah satu contohnya ya. Cenderung nakut-nakutin. Kalau nggak sungguh-sungguh nanti bisa masuk neraka. Kalau nggak taat nanti dapat hukuman dari Allah. Atau mengalami musibah karena tidak melakukan ini dan itu. Atau bahkan, saya nggak perlu orang lain karena bisa langsung dapat dari Tuhan. Kenapa dibilang ini bukan pengajaran yang sehat, saudara? Baik lagi, gambar otentik kita, original kita siapa? Yesus. Yesus ngajarin nggak kayak kita, saudara? Nggak ada. Kita itu jadi salah berpikir, salah asumsi, kita salah mengerti, memahami kebenaran. Karena apa? Gambar yang kita lihat itu salah. Itu. Kenapa banyak orang trauma? Kenapa banyak orang takut, saudara? Yang dia lihat itu salah. Akhirnya punya keputusan dicap. Saya ngobrol dengan beberapa orang, hasil pembicaraan itu. Dia bilang, saya pokoknya nggak mau nikah. Why? Kenapa kamu nggak mau nikah? Ribet. Nikah itu urusannya begini, begitu, begini, begini. Saya bilang, ini orang trauma udah. Saya bilang, nggak semua keluarga yang kamu lihat itu begitu modelnya. Kebetulan kamu lihat keluarga yang modelnya begitu. Terus ada yang bilang, bahwa, oh saya nggak mau dimentorin. Nanti begini dan begitu. Karena saya pernah dimentorin kemana-mana, saya di track. Kemana-mana harus lapor segala macam. Kamu memutuskan nggak mau dimentorin karena apa? Melihat gambar yang salah. Atau gampangnya gini saudara, pernah nggak sih Anda trauma nggak makan sama makanan tertentu, terus Anda pukul rata? Saya pernah ngalamin itu. Saya beberapa tahun, belasan tahun saudara, saya tuh nggak makan beef. Saya nggak makan daging sapi. Kenapa? Kalau ditanya, kenapa kamu? Pokoknya nggak doyan aja, nggak mau. Mau dimasak steak, mau disemur, mau di yakiniku, teriyaki, apapun itu judulnya saudara. Mau di empal kayak apa kayak gitu ya. Pokoknya nggak mau. Akhirnya saudara saya diingatkan sama Roh Kudus. Kenapa saya nggak mau makan? Kan ada satu ketraumaan zaman dulu, zaman saya masih SD, makan daging yang masih banyak darahnya dan amis banget. Akhirnya itu kerekam. Itu membuat saya pukul rata. Pokoknya saya nggak mau makan beef. Saudara bisa nangkep analogi ini? Sering dalam keputusan kita, saudara, kita memandang, melihat gambar yang salah sehingga kita membuat keputusan ya udah pokoknya nggak mau. Ya, setiap kali kita mengatakan pokoknya saya nggak mau titik, itu udah pasti ada satu ketraumaan. Percaya deh. Mau alasannya, saya sih nggak trauma ya, saya sih udah disembuhin sama Tuhan ya, tapi nggak tahu pokoknya saya nggak bisa aja melakukan itu. Alasan.
Ada batasan-batasan kita, saudara, yang kita buat. Itu tidak lain dan tidak bukan ada satu alasan aja. Sebenarnya ada luka, ada kecewa, ada ketraumaan di sana yang belum terselesaikan. Ya, makanya itu tadi, ketika kita melihat gambar yang salah, kita cenderung nakut-nakutin, kita cenderung mentransfer ketakutan atau kebimbangan itu kepada yang lain, atau bahkan merasa nggak butuh orang lain, cukup Tuhan saja. Kesannya rohani nih, saudara, tapi tolong petik nih kebenarannya, saudara. Allah dalam menciptakan manusia nggak sendiri loh. Allah berfirman menciptakan manusia juga nggak sendiri loh. Coba baca Kejadian 1 ayat 26, 27 sampai 28, saudara. Di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, marilah kita. Nggak ada tuh yang aku, nggak ada. Saya, nggak ada. Firman Tuhan yang lain mengatakan juga bahwa nggak baik orang itu sendiri saja. Ya, karena apa? Pada saat kita berkolaborasi, saat kita bersama-sama, kita diuji di situ. Kita saling mengisi di situ. Dan kita dijauhkan yang namanya kesombongan. Karena apa, saudara? Kita merasa bukan diri kita yang paling benar. Kita butuh orang lain untuk mengujinya. Ya. Nah, pengajaran yang sehat itu apa? Kebenaran yang memerdekakan. Sorry. Saya coba share. Ya. Kebenaran yang memerdekakan tanpa ada intimidasi atau tuduhan. Ya. Kalau ada rasa ketertuduhan, itu harusnya berhenti sampai titik, oke, saya salah. Tapi habis itu apa, saudara? Bertobatlah. Memakai rasa bersalah itu untuk datang kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, memakai rasa kebersalaan itu untuk diolah terus, aku nggak layak, aku ini, aku itu, dan seterusnya, saudara. Tapi pakailah rasa bersalah itu untuk datang kepada Tuhan. Pakailah rasa kebersalahan itu untuk bertobat. Ya. Karena ketika pengajaran itu sehat, saudara, pasti akan berdampak. Amin. Oke, berikutnya, saudara. Komunitas. Ini tadi sudah saya singgung, Kejadian 1 ayat 28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dari rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kemudian di Pengkhotbah 4 ayat 9, tadi saya sudah singgung, dikatakan versi FHYH dikatakan, jika dua orang bekerja sama akan dapat menyelesaikan lebih banyak daripada satu orang saja bekerja dua kali. Karena berdua dapat mencapai hasil yang lebih baik. Ini satu prinsip, saudara. Kalau Anda sendiri pasti hasilnya nggak terlalu maksimal, betul tidak? Tapi kalau lebih dari satu Anda berkolaborasi, pasti bisa lebih banyak hasilnya. Meskipun, nah ini PR-nya, saudara, ketika Anda memutuskan untuk berpartner, memutuskan untuk bekerja sama, sudah tentu Anda akan dimurnikan. Anda sudah tentu akan digesek dengan satu dengan yang lain. Anda akan diketemukan dengan standar yang tidak sama, saudara. Betul tidak? Contoh gampang lah. Halo, ibu-ibu. Kalau misalkan anak Anda membantu cuci piring, beres-beres rumah, ada yang ngomel nggak di sini? Oh, ada yang nggak ngomel, ada yang ngomel pasti. Tapi kadang-kadang ngomelnya gara-gara apa coba? Kok kamu cara ngomelnya begitu? Harusnya begini dulu baru begitu gitu ya. Wah, ini cara nyucinya nggak bersih nih, masih ada bekas kopinya, masih ada bekas ininya begitu, betul nggak? Dan yang membuat kita memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi karena apa? Standar itu tadi, saudara. Lagi-lagi ada orang yang diskusi juga.
Dan nanya ke saya, mau tanya dong, bagaimana supaya kita bisa hadir buat orang lain? Pertanyaannya gitu. Dia bilang pertanyaan bagus. Saya cuma bilang sama orang ini gini, hadir buat orang itu lebih banyak mengasihi. Jangan datang menggurui, jangan hadir kamu sok-sok ngatur, tapi lebih banyak kamu mendengar. Lebih banyak kamu mengasihi. Nanti ketika orang itu mulai aman dengan kamu, dengan Anda, jalan bareng, teladani dia. Sama saudara, dalam hal mendidik pun juga sama. Ya, kalau Anda sedang bekerja sama dengan siapapun dengan cara yang berbeda, of course pasti akan ketemu kok. Makanya saudara, kalau di lingkungan gereja sekalipun, lingkungan ministry sekalipun, kalau udah mulai bikin namanya grup panitia, asik. Ya, buat Natal, buat apa namanya, retret, apapun itu saudara. Lebih banyak apa kita temuin? Konflik. Konfliknya karena apa? Perbedaan. Perbedaannya kadang-kadang mungkin itu nggak esensial. Hanya karena apa? Cara yang satu berbeda dengan cara yang lain. Nah, kedewasaan saudara itu diuji dalam komunitas. Ketika Anda, ketika saudara ketemu sama cara yang berbeda dengan Anda. Sikap Anda gimana? Apakah Anda guruin, Anda maksain, atau itu tadi saya bilang, bisa nggak Anda lihat kesamaannya dulu? Itu kunci kolaborasi, saudara. Kalau Anda mau berpartner, Anda mau bekerja secara teamwork, dan ya kalau tim yang Anda bangun, Anda kembangkan itu udah jalan bertahun-tahun, udah saling bergesekan satu dengan yang lain, Anda jadi dewasa, ya pasti akan bisa selaras, sefrekuensi iya. Itu saya juga bilang sama teman-teman, kawan-kawan saya dalam satu core team inti gitu, saya bilang sama mereka semua, kalau kalian kerja sama tim yang lain, jangan pernah menyamakan dengan standar yang kalian punya, yang Anda punya. Tutuplah, isilah bagian-bagian yang kosong. Nggak usah merasa paling benar, nggak usah merasa paling jago. Rendahkan hati. Untuk bergandeng tangan, untuk bersama-sama memberi kepada Tuhan, saudara. Amin, saudara. Jadi bisa nggak kita memandang komunitas itu adalah ladang sebagai satu tempat untuk kita didewasakan. Amin. Dengan begitu, saya percaya yang namanya konflik itu tadi, kalau Anda kerja dalam satu tim, dalam grup WA, ini nggak saling tunjuk-tunjukkan. Ya. Oh, saya nggak dilibatin. Oh, kenapa kamu nggak ngomong dari awal? Kenapa kamu memutusin ini, mutusin yang salah? Kenapa kamu begini dan begitu? Oh, nggak ada lagi begitu. Karena ketika kita melihat kelemahan, kita melihat kekurangan, saudara, kita yang hadir untuk mengisi kekurangan itu. Ya, kalau itu sampai berbeda dengan selera kita, nah sekali momen dan kita kerja bareng, makan, dalam menentukan makan, dan nggak ditanya satu-satu. Ada yang teman yang pesen, yang order makanannya semua bebek. Padahal saya nggak suka bebek. Tapi ya udah gitu, saya nyalain gimana sih segala macam. Ya udah, yang bisa dimakan makan aja. Kalau nggak kemakan, ya udah, makan aja di luar. Selesai tuh. Nggak usah nunjuk-nunjuk begini segala macam. Kadang-kadang saudara, ributnya kita, konfliknya kita itu hal yang sepele. Tapi justru Tuhan tuh perlihatkan, nih loh, yang kecil aja ada ribut. Gimana kalau Tuhan kasih pekerjaan yang besar? Halo? Kalau yang kecil aja, yang sederhana itu kita masih ribut, kita masih berantem, saudara. Mustahil Tuhan kasih percayaan yang besar. Amin. Karena apa? Kita selalu memandang dari sisi keperbedaannya. Kenapa Anda nggak memandang dari sisi kesamaannya dulu? Kenapa Anda nggak memandang dalam komunitas kita bertumbuh, dalam komunitas kita saling mendewasakan, saudara. Ya, oke, next.
Amsal 27 ayat 17 dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Di versi Eva ya dikatakan sama seperti besi menajamkan besi, demikian pula orang saling menajamkan pikiran dalam pembicaraan yang akrab, Saudara. Anda akan ketemukan perbedaan itu ketika apa, Saudara? Anda mulai dekat. Betul ya? Kalau Anda belum dekat, mungkin lebih banyak yang asik-asiknya aja. Nah, itulah dinamikanya dalam satu tim, dalam satu komsel, dalam satu kepelayanan, Bapak Ibu Saudara. Awalnya Anda dekat, Anda cocok karena apa? Anda melihat kesamaannya. Wih, doanya udah sama. Wih, cara nyembahnya udah sama. Anda langsung ngerasa cocok, betul nggak? Ya kan? Wah, ini sefrekuensi nih, gitu. Wah, ini seroh. Aduh, tapi kerja ketika jalan bareng 1 tahun, 2 tahun, mulai konflik. Karena berubah, Saudara. Cara memandang Anda pertama ketemu dengan orang lain dari kesamaannya Anda rubah. Karena itu tadi, kesatuan akan terjadi pada saat ada pertukaran emosional. Kesatuan terjadi bukan karena dipaksa, "Hei, kita harus sehati, kita harus sepakat, kita harus gini, kita." No, no, saya mau bilang, Saudara, saya udah coba. Tapi nggak tahu kalau Saudara bisa mencobanya berhasil dengan perkataan, good. Tapi saya mau bilang hari ini, Saudara, kesatuan hati itu tidak bisa dipaksakan. Kita harus sehati. Kesatuan hati itu tidak datang cuma dengan nasihat tok, Saudara. Tapi harus dengan action. Action bagaimana? Kesatuan itu akan terjadi ketika apa? Pribadi lepas pribadinya benar-benar mulai selfless, mulai nggak mentingin diri sendiri, Saudara. Ketika ya satu dengan yang lain mulai mengutamakan Tuhan. Ketika yang lain mulai merasa bahwa kita butuh satu dengan yang lain, itu mulai sehati. Sehati nggak bisa dengan cara acara-acara. Yuk kita makan bareng, yuk kita ngumpul yuk supaya kita sehati, yuk kita sering. Nggak akan terjadi kalau tidak ada pertukaran itu tadi, Saudara. Ya. Untuk menuju kepada kesatuan hati, kita harus terobos. Itu tadi, kesalahpahaman, perselisihan, ya norma-norma. Kita serobohkan itu, Saudara. Baru kita bisa sehati. Kalau kita nggak merasa kita paling baik, paling benar, itu kita bisa sehati. Kalau kita bisa memandang, kita bisa melihat bahwa oke, kekurangan yang lain bukanlah menjadi satu celah utama, tapi kita saling membangun, kita saling menutup. Kalau Saudara bisa melihat ke situ, Saudara, Anda bisa sehati. Next ya. Nah, pelayanan. 2 Korintus 3 ayat 9, saya bacakan buat saudara semua. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, itu mulia. Betapa lebih mulianya bagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Apa sih arti ayat ini, saudara? Pelayanan hari-hari ini adalah pelayanan pembenaran. Apa pelayanan pembenaran, saudara? Pelayanan pembenaran bukan hanya menginjil, membuat orang bertobat selesai ditinggal. Tapi pelayanan pembenaran, Anda ketemu dengan orang yang rusak, Anda ketemu dengan orang yang hancur, Anda dipakai Tuhan untuk memulihkan sampai Anda membuat orang itu bisa mandiri. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Pekerjaan yang sederhana itu nasihatin tinggal. Tapi hasilnya kita nggak tahu, saudara. Pekerjaan yang sederhana itu apa? Doain orang tinggal. Tapi pelayanan pembenaran lebih daripada itu. Anda doain, Anda hadir, Anda terkoneksi, Anda pimpin, Anda bimbing orang itu untuk benar-benar mulai mengenal Tuhan secara pribadi. Buat orang ini betul-betul mulai percaya bahwa dirinya adalah anak Allah. Mereka punya spirit sonship, mereka punya roh keputraan. Mereka sampai di titik menjadi orang yang dikasih dan dia mengerjakan panggilan. Nah, itu pelayanan pembenaran, saudara. Pekerjaannya memang nggak mudah. Kalau kita mengerjakan satu pelayanan untuk satu crowd, satu satu apa ya perkumpulan orang yang banyak,
Mohon maaf, itu sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit. Untuk mengundang banyak jiwa-jiwa, bikin acara, nggak terlalu sulit, saudara. Ya, tapi itu bukan goalnya, bukan goalnya. Sebelah satu ministry, saudara. Orang ini datang ke tim kita beberapa waktu yang lalu, terus ngajak kolaborasi. Oke, kita dukung segala macam. Mengadakan acara itu dapat bisa ngundang ratusan anak muda, saudara. Di salah satu gor, wow, ibadahnya keren banget. Tapi hari ini komunitas itu nggak berlanjut. Bubar. Kenapa? Tujuannya kemana dulu? Cuma mengumpulkan crowd-nya orang saja atau ngebangun orangnya. Ini berbeda, saudara. Nah, pelayanan pembenaran itu membangun orangnya, pribadinya. Jadi syukuri Bapak Ibu Saudara, Anda sebagai gereja Tuhan tuh melayani 1 orang, 2 orang dulu. Ya, jangan minder, jangan saya nggak seperti si A, si B bisa berdiri di satu mimbar, tidak ngajar di kelompok orang-orang yang banyak banget segala macam. Saudara, jangan menjadikan itu masalah. Justru 1 orang, 2 orang itu Anda berkesempatan untuk membawa pembenaran Tuhan terjadi atas orang itu, saudara. Yang tadinya nothing menjadi something. Yang tadinya nggak tahu apa-apa, orang ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu. Ya. Tekuni 1 orang, 2 orang supaya orang itu bisa dipakai Tuhan, bisa menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, Kolose 3:23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini dasarnya, saudara. Mau itu 1 orang, mau itu 2 orang, mau itu pelayanan nggak kelihatan sekalipun, nggak di mimbar, di atas mimbar sekalipun, pegang saudara di sini. Oh, Anda melakukan itu hanya untuk Tuhan. Titik. Ya, karena kalau nanti arahnya kok saya selalu di sini segala macam. Berarti ada satu motivasi sebetulnya yang terselubung. Bahwa pelayanan kita bukan untuk Tuhan, tapi pelayanan kita untuk posisi. Dan ini banyak sekali terjadi. Ketika posisinya digeser, ketika posisinya diacak-acak, saudara, mulai kecewa, mulai nggak datang lagi di gereja itu. Aduh, ini satu fenomena yang kita harus jauhi. Ya, posisi bukan menjadi satu prioritas kita. Prioritas kita adalah apa? Menyenangkan hati Tuhan. That's it. Kerja buat surga, kerja buat Tuhan. Titik. Mau dilihat, nggak dilihat. Mau namanya ada, mau namanya nggak ada, nggak peduli. Kita semua adalah gereja tanpa wajah, saudara. Amin. Oke. Nah, yang keempat, disiplin rohani. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah yang menjadi spiritnya RTM, yang akhirnya menjadi nilainya RTM, yaitu imamat rajani. Ya. Imamat rajani itu adalah sadar bahwa kita adalah jemaat, sadar bahwa kita adalah pelayan-pelayan yang adalah imam yang berkerajaan, saudara. Kita jaga kekudusan bukan karena untuk kita jaga kekudusan karena untuk Tuhan. Kita jaga kekudusan karena untuk apa, saudara? Untuk jemaat, untuk melayani orang, saudara. Ya, dengan cara pandang seperti itu, saudara, saudara nggak perlu dengan susah payah, dengan kekuatan sendiri, harus ini, harus itu. No. Jangan melakukan itu atas dasar doktrin. Jangan melakukan hal itu karena apa? Karena standar orang. Tapi lakukan itu karena itu terema dalam hidup Anda, saudara. Anda sudah lepas dari mungkin obat-obatan. Itu bagus. Jangan paksakan yang lain. Ya. Dan kalau Anda mau mempraktekkan itu, bangun iman Anda. Supaya Anda tidak hanya, hamba Tuhan itu dia sembuh loh tanpa obat. Tapi kalau nggak punya iman, ke sana mati. Ya, jadi berjalanlah dengan iman, saudara. Kalau memang belum bisa, masih ada waktu. Terus
Bangun iman Bapak Ibu Saudara untuk supaya memiliki keimanan. Ya, sehingga Anda berjalan bukan hanya dengan teori, tapi Anda berjalan dengan kebenaran. 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita masing-masing, saudara. Bahwa hari ini ketika kita memutuskan untuk A, untuk B, apakah Kristus sudah menjadi Tuhan dalam hati kita? Artinya apa, saudara? Kita menghargai keberadaan Tuhan nggak dalam hidup kita? Atau bahkan sering sekali kita mengambil keputusan karena itu sebuah rutinitas, itu sebuah kebiasaan, saudara. Karena itu menjadi sebagai hak, sebagai bagian kita. Tapi mulai hari ini, saudara, kalau kita mau disiplin rohani, mulai ajak Tuhan untuk berpikir, ajak Tuhan untuk mengambil keputusan, ajak Tuhan untuk merasakan apa yang Anda rasakan dalam sekitar hidup Anda, saudara. Dengan begitu, Anda akan mendisiplinkan di dalam rohani, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Anda menjadi orang rohani bukan karena stempelnya Anda sering ikut persekutuan. Anda distempel rohani bukan karena Anda sudah melayani. Anda distempel menjadi orang rohani bukan karena Anda rajin ikut doa kegiatan-kegiatan rohani. Tapi kita menjadi orang rohani. Karena hidup kita dipimpin oleh roh. Kita mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Nah, nggak sedikit saudara orang yang kecewa di sekitar kita yang ngakunya aktif di sini, aktif di sana. Ya, tapi nggak jadi berkat pada orang-orang sekeliling kita. Nah, yang terakhir adalah saya membahas tentang respon, saudara. Respon yang negatif saat mendapat masalah menyalahkan Tuhan atau kecewa dengan Tuhan. Respon yang positif melihat Tuhan dalam setiap perkara. Ini sederhana sekali. Oh, sorry. Kenapa video saya mati? Oke. Saya ambil dari Kejadian 50 ayat 20. Ini yang dilakukan oleh Yusuf, saudara. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saudara, kalau kita mau bertumbuh sebagai gereja Tuhan, kita harus mulai belajar tentang respon. Bahwa pahami di sini, saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu pasti tidak akan luput dari matanya Tuhan. Pegang dulu kebenaran di sini. Amin. Kalau Anda harus mengalami ini, Anda harus mengalami itu, ya mungkin benar itu akibat dari kesalahan kita. Yes. Tapi Roma 8 ayat 28 dikatakan apa, saudara? Tuhan mengubahkan itu untuk menjadi kebaikan bagi kita. Karena apa? Tuhan akan ubahkan kesalahan kita, saudara, untuk mendewasakan kita, untuk menjadikan kita serupa dan segambar dengan kita. Karena Tuhan datang ke muka bumi ini bukan untuk orang yang sempurna, tapi untuk orang yang hancur seperti Anda dan saya. Untuk mungkin orang yang rusak seperti Anda dan saya. Tuhan mengambil Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi gerejanya bukan karena kita sudah melakukan sesuatu, tapi Tuhan menebus kita pada saat kita masih berdosa. Yang artinya apa, Saudara? Pegang setiap perkara dalam hidup kita. Kalau kita sudah dekat sama Tuhan, itu menjadi bagian Tuhan itu sendiri. Amin. Yusuf, dia ngalamin banyak hal, ketidakadilan. Yusuf mengalami proses yang tidak menyenangkan. Ya. Tapi ternyata, saudara, Yusuf dipakai Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsa besar. Dia harus terbuang. Dia harus mengalami ketidakadilan. Dia dilempar, dia difitnah. Karena apa? Ternyata ada maksud Tuhan di dalam itu. Bahwa Yusuf dipersiapkan Tuhan untuk keluarganya. Halo, hari ini. Apakah Bapak Ibu Saudara masih menyalahkan diri Anda? Masih mungkin, why, kenapa harus saya, kenapa harus saya, kenapa harus saya dulu begitu, saudara. Tapi saya baru memahami bahwa satu revival, satu kebangkitan, satu kebangunan terjadi kalau ada korban di sana. Sama seperti Yesus. Ada kebangkitan besar, banyak orang-orang berbondong datang kepada Tuhan karena apa, saudara? Tuhan mati di atas kayu salib, Bapak angkat. Terjadi revival. Pertanyaan,
Anda mengasihi keluarga Anda? Halo? Kalau Anda mengasihi keluarga Anda, maukah Anda menjadi korban bakaran buat keluarga Anda? Karena satu kebangkitan nggak akan terjadi kalau nggak ada korban bakarannya, saudara. Pak, tapi korban bakarnya udah Tuhan Yesus, betul. Firman Tuhan mengatakan, jika satu orang bertobat, maka seisi rumah diselamatkan. Satu orang bertobatnya, mau nggak mati dulu? Mati dalam arti, nggak usah mati secara lahiriah. Mati terhadap ambisinya, mati terhadap egonya, mati terhadap dirinya. Sehingga Tuhan berkarya buat satu orang ini, sehingga satu seisi rumahnya diselamatkan. Amin. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita sebagai gereja Tuhan. Saya ulang sekali, pertama tadi, pengajaran. Bertumbuhlah terus. Saya apresiasi setinggi-tingginya buat saudara semua yang haus dan lapar akan firman Tuhan, sehingga Anda rajin terus ikut pemuridan. Anda sudah melakukan poin yang pertama. Oke, saya akan share. Ya. Anda sudah melakukan pengajaran yang pertama. Ya, tapi jadilah sehat. Yang kedua, komunitas. Kalau Anda belum punya komunitas, mulailah bangun sinergi satu dengan yang lain. Karena komunitas itu mendewasakan. Jangan menarik diri dari persekutuan, dari peribadahan. Ya, tapi bertumbuhlah dalam satu komunitas. Kalau saling menggesek segala macam, wajar. Tapi itu tadi, kata kuncinya apa, Saudara? Jangan melihat dari sisi perbedaan. Mulai lihat dari sisi kesamaan. Yang kedua, jangan pernah maksain standar Anda kepada orang lain. Jangan pernah menjadi orang yang menggurui atau ngatur-ngatur, saudara. Hargai perbedaan, hargai perbedaan level, maksudnya perbedaan ini, perbedaan kapasitas kita. Karena nggak semua orang nyaman dengan paksaan. Betul nggak? Nggak semua nyaman dengan satu standar yang tinggi. Mungkin dari 24 orang ini, 25 orang ini, standarnya beda-beda. Kita bisa nyaman bukan karena saya doyan mie, misal gitu, terus kita butuh makan, yuk kita makan ke rumah makan mie. Mungkin di sini ada yang lambungnya sensitif dengan tepung segala macam, sehingga nggak bisa makan mie. Kita harus merendahkan diri, kita harus merendahkan hati. Ya. Yang ketiga adalah pelayanan, saudara. Bangun pelayanan itu untuk memuliakan nama Tuhan, dan kita tidak bisa berdiri sendiri. Dan mulai bangun pelayanan itu dari dalam, bukan di luar. Karena kita kalau bisa melakukan pelayanan dari dalam, kita bisa melakukan pelayanan keluar. Kalau Anda bisa melakukan pelayanan keluar, belum tentu Anda bisa melayani apa yang di dalam. Tapi sebaliknya itu tadi, kalau Anda mulai pelayanan dari dalam, Anda akan bisa menstabilkan, menyeimbangkan, ya, sehingga tidak menjadi batu sandungan. Yang keempat, saudara, disiplin rohani. Dengan menyadari saudara semua menjadi imamat rajani dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup Anda, dalam hati Anda akan disiplin dalam rohani. Yang kelima adalah respon. Ingat, bahwa yang terjadi dalam hidup kita tidak ada satupun yang Tuhan izinkan Anda dibiarkan sendiri. Ada maksud Tuhan. Kalau Anda hari ini bayar harga, izinkan saudara semua menjadi korban bakaran satu revival yang besar. Amin. Oke. Dari saya cukup sampai hari ini, sampai sekian. Mungkin kalau dari pertanyaan dari saudara semua boleh dipersilahkan. Oke, nggak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita foto bersama sebelum kita tutup dalam doa. Yang bisa aja, nggak apa-apa. Nah, mulai muncul. Oke. Saya hitung sampai 3 ya. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, sebentar. Jangan ada yang ngechat dulu ya, biar nggak pop up.
Saya ulang sekali lagi. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa zaman akhir ini sudah Engkau persiapkan gerejamu yang dapat bergerak, membawa surgamu turun di muka bumi. Tuhan, kami berdoa saat ini, supaya kami boleh tumbuh menjadi gereja yang sehat, tumbuh menjadi gereja yang Kau pakai dengan begitu luar biasa, sesuai dengan panggilan yang Kau berikan buat kami. Tuhan, buat kami terus menyadari diri kami habis. Jadi kami nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Dan buat kami terus bisa hidup, menghidupi Engkau. Kami meninggalkan Allah-Allah kami yang lain. Kami meninggalkan berhala-berhala di hati kami. Sehingga kami dapat berlari dengan cepat. Kami dapat bertumbuh di dalam kedewasaan-Mu. Dan buat hati kami menyadari kasih-Mu yang mengikat satu dengan yang lain, untuk menjadi satu komunitas, menjadi satu gereja Tuhan yang sehat, yang saling membangun, yang saling bisa membutuhkan satu dengan yang lain untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Dan buat Tuhan, kami boleh melayani mulai dari dalam, mulai dari keluarga kami, mulai dari diri kami, dan Kau pakai untuk melayani gereja Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa, dan biarlah berkat dan kasih karunia yang daripada-Mu boleh turun tercurah buat anak-anak-Mu di tempat ini. Berkat kasih-Mu mengalir dan setiap pribadi lepas pribadi, dan damai sejahtera Tuhan Yesus tinggal dalam hati setiap anak-anak-Mu ini, dan persekutuan dengan Roh Kudus kami tetap alami setiap saat, kapanpun, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Thank you, God Gus. bless. Terima kasih Pak Agus. God bless Terima kasih, Kak you. Gus. Pak Agus. Yo, bye. Terima kasih, Pak Gus. Terima Sama, kasih. God Bagus. bless. Selamat siang semuanya.